Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 12 akan membahas mengenai pewarnaan graf. Kemudian tentang sejarah graf itu mengenai masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Nah, ini gambarannya mengenai jembatan Königsberg. Jadi bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula? Graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg itu, jadi kita harus mengenal yang namanya simpul itu vertex ya, menyatakan daratan, busur atau edge menyatakan jembatan. Jadi di sini ada beberapa hurufnya. Nah, kemudian kita ilustrasikan menjadi ini simpul A, C, B sama D, dan busurnya itu menyatakan jembatannya. Nah, kemudian Euler mengungkapkan bahwa tidak mungkin seseorang berjalan melewati tepat satu kali masing-masing jembatan dan kembali ke tempat semula. Hal ini disebabkan pada graf model jembatan Königsberg itu tidak semua simpul berderajat genap. Nah, sehingga didefinisikan graf G itu sebagai pasangan himpunan vertex dan edge ya, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E yang dalam hal ini V-nya himpunan simpul-simpul, sedangkan E-nya itu himpunan busur atau sisinya yang menghubungkan sepasang simpul. Disimbolkan oleh himpunan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn, dan untuk himpunan busur itu disimbolkan dengan E kecil, E1, E2 dan seterusnya sampai N. Nah, berikut ini contohnya. Jadi misalnya ada graf G1 yaitu vertex-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya, edge-nya atau sisinya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Kemudian graf yang kedua vertex-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya itu 1, 2, nanti disimbolkan dengan E1 kecil, 2, 3, 2, 3 dengan E2 kecil ya, huruf E2 kecil dan seterusnya sampai semuanya dituangkan dalam bentuk himpunan tersebut. Nah, kemudian contoh berikutnya pada G2 ini sisi E3 yang ini kan, sisi E3 itu 1 dan 3 dan sisi E4 itu kan sama 1, 3 juga. Nah, ini namanya sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena kedua ini menghubungi dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan 3. Jadi namanya sisi ganda. Nah, jenis-jenis graf itu ada graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi hanya garis-garis aja seperti ini di satu. Nah, kalau tidak sederhana, jadi dia mengandung sisi ganda atau gelang. Dinamakan graf tidak sederhana atau unsimple graph. Contohnya seperti ini. Jadi ada yang sisi ganda, gelang itu seperti looping. Ya, jadi misalnya di 2 ke 2 lagi. Kemudian yang ketiga, graf tidak berarah, undirect graph. Jadi graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi ini tidak ada tanda panahnya. Nah, ini yang disebut gelang tadi. Yang E8. Kemudian graf berarah, bedanya dia ada panah. Jadi ini panahnya ke sana, berarti 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2. Ini berarah. Ini graf ganda berarah ya, panahnya 3, 4, 4, 3. 3, 1, 2, 1, bukan 1, 2 karena panahnya ke sana. Ini 2, 4, bukan 4, 2. Ini juga 3, 2, bukan 2, 3. Nah, ada istilah ketetanggaan. Jadi dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Jadi simpul 1, tetangganya siapa? Simpul 2 sama 3 karena berhubungan langsung. Nempel dengan angka 1. Si garis yang titik simpul 2 dan 3 ini. Nah, kalau sama 4, angka 1 ini kan simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4. Kemudian yang namanya bersisian.
Jadi untuk sembarang sisi E, jadi VJ atau VK itu dikatakan bersisian ya, apabila coba kita lihat di sini sisi 23 bersisiannya dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 12 bersisiannya dengan simpul 4, kan yang menempelnya adalah tidak bersisian maksudnya. Jadi 12 ini tidak bersisian dengan simpul 4, tetapi 23 ini bersisian dengan simpul 2 dan 3 karena ada yang menghubungkannya. Simpul terpencil yang tidak mempunyai sisi, ini contohnya yang 5 ini kan sendirian titik saja, tidak ada garisnya. Graf kosong kan tidak ada garis, tidak mempunyai sisinya, dia hanya titik-titik saja. Nah, kemudian ada istilah degree. Sekarang kita bahas mengenai derajat atau degree, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, kodenya atau notasinya DV, degree dari vertex dari simpulnya. Contoh, di sini 1. Jadi yang di simpul 1 ini sisi mana aja sih yang nempel? Ada berapa? Gitu. Jadi ternyata ada 2 kan? Ada garisnya 2. Jadi D1 ini 2, D4 juga sama kan, 1, 2. Nah, kalau 2 berapa? 1, 2, 3. Kalau D3, 1, 2, 3. Jadi yang menempel di titik tersebut ada berapa garis, itulah namanya degree. Nah, contoh di sini D1, 1 nih ya. Ada berapa degree-nya? Ya, dia ada sisi ganda nih, ada 2 bolak-balik. Jadi hitung aja garisnya 1, 2, 3. Yang 2 juga sama. Nah, bagaimana dengan D3 ini? Jadi bersisian dengan sisi gelang. Jadi loop atau sisi gelang. Ini dianggap 2 kali. Jadi di titik 3 ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi si looping ini dihitung 2. Gitu. Makanya titik simpul 3 ini mempunyai 4 degree. Terus kita lihat lagi. Nah, kalau D5 0 karena dia terpencil kan sendiri. Kemudian yang 4 juga 1, simpul anting-anting namanya karena hanya 1 garis. Kalau 3 berapa? 1, 2, 3. Yang 1, 1, 2. Yang 2, 1, 2 juga degree. Nah, kalau berarah, jadi ada istilah D in yang masuk ya sama D out, derajat keluar. Jadi jumlah busur yang masuk itu D in. Kalau jumlah busur yang keluar itu D out. Nah, kalau dijumlahkan menjadi DV. Contohnya ini. Jadi di sini ada graf berarah yang 1 nih. Simpul 1 itu ada yang keluar 1 ya. Masuk 2 kan? Jadi D in 1 itu yang masuk ada 2. D out ada 1. Terus D in 2 nih. Yang in 1, 2. Yang out 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan D in dan D out itu sama aja dengan DV. Jadi 7 tambah 2 sebenarnya 14. Nah, ada istilah lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah busur pada graf tersebut. Jadi kalau kita hitung berapa derajatnya, itu sama aja dengan kita menghitung 2 kali jumlah busur pada graf tersebut. Rumusnya ini, sigma dV sebenarnya 2 kali E. Contoh. Nah, misalnya di sini 1 berapa? 2 kan? 2, 3. 4, 1, 2 ya. Yang ketiga ada 3. Jadi 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2, 10. Nah, sekarang kita hitung. Busurnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada 5 edge. Ada 5 edge dikali 2, 10. Sama. Harus sama. Kalau nggak sama mungkin salah menghitung. Contoh yang ini. Ya, ini kan 1, 1, 2, 3. Itu kan 3. Yang 2, 1, 2, 3. Nah, yang 3, 1, 2, 3, 4. Karena looping dihitung 2 kali, ini 10. Kemudian busurnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10, 2 kali 5. Kemudian nanti ini contohnya untuk latihan ya. Ini solusi.